Bapak tuh bikin peta, namanya peta kehidupan lah. Anak umur sekian, selesai SD, umur sekian SMP, terus sampai dan Allah takdirkan semuanya tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil Qur'an imama wa hukma ma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salati khisalin hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, betul-betul saya merasakan nikmat dan keberkahan hari ini. Masya Allah, telah diberi kemudahan. Saya tadi malam tiba di rumah sudah pukul 1. Setiap hari, fisik sebenarnya belum tidak sehat betul. Saya lagi mengalami frozen shoulder, istilah dokter ya. Tapi dengan izin Allah, selama masih dikasih kemudahan tangan dan kaki bergerak, sudah seharusnya kita terus menerus bismillah kita bergerak untuk menyampaikan risalah Islam ini hatta sampai ke dalam janin di dalam perut ibu kita. Takbir, Allahu Akbar. Jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustaz Fatih. Ini bukan pertemuan kita yang pertama. Saya berharap nanti kita ketemu terus di dalam surga Allah. Saya kira kalau bukan karena ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan para penghulu wanita di dalam surga Allah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad SAW, Maryam Al-Batul dan Asiyah binti Muzahim. Saya kira tidak ada seorang muslimah yang tidak ingin terus menerus melakukan amalan-amalan terbaiknya agar ada sebab, ada alasan, reasoning bahwa kita memang patut dan layak mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah saya padat sekali hari ini, jadi saya lari tadi, saya pagi-pagi sudah jalan, tapi saya punya agenda. Jadi suami saya sakit sudah 5 tahun, saya mandiin suami, ngurus dulu udah rapi, saya mandiin cucu yang ke-9. Cucunya udah berapa Bunda? 9, alhamdulillah. 9, ibunya kan mantu saya baru operasi sesar, jadi saya sekaligus saya ingin ngasih juga satu pelajaran. Sesibuk-sibuknya apapun seorang muslimah, dia tidak boleh lupa kepada peran asasinya dalam kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya. Itu adalah peran asasi sebagai seorang istri dan ibu. Takbir, Allahu Akbar. Ya, jadi bukan hanya itu, tapi kita juga harus ngasih tauris pada anak cucu kita. Bagi seorang wanita dalam Islam, dia punya peran yang sangat asasi, yang dia tidak digantikan, tidak bisa dan tidak tergantikan, yaitu sebagai seorang istri dan ibu. Dalam waktu yang bersamaan ketika dia memiliki peran-peran di publik, sesungguhnya pada saat yang bersamaan dia sedang memberikan satu pelajaran nyata kepada keluarganya. Beginilah Islam mengajarkan bahwa perempuan adalah pembangun utama peradaban mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhwat, alhamdulillah saya dihadirkan oleh di sini
ntar jam 1 udah ditunggu di tempat lain. Tapi takdir Allah jam 11 persis saya sudah ada di depan. Allahu Akbar, subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, apa yang bisa dibagi? Gak ada yang punya, saya punyanya cuman pertemanan baik dengan Ustadz Fatih. Saya senang bersama dengan orang yang cinta Quran. Jadi Ustadz, saya pernah cerita ya. Jadi ibu-ibu, akhwat, kenapa salah satu alasan selain tentu ini ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah sampai sekarang saya masih ingat betul bagaimana ibu saya, semoga Allah merahmati keduanya. Jadi waktu saya kecil baru mulai belajar bicara, ibu saya mengajarkan saya Al-Quran. A, Ain. Jadi sampai dipegang ini saya, A itu di depan, A di belakang. A. Qaf, Kaf. Kaf itu di depan, Qaf di belakang. Umur saya mungkin masih 4 tahun. Itu sampai sekarang masih membekas, dan sejak itu saya bertekad kalau saya nanti punya anak, itu masih remaja, saya juga akan mengajarkan sendiri Al-Quran kepada anak-anak saya. Alhamdulillah setelah permuda 11-11nya anak saya. Tapi bukan cuma Al-Quran, kemudian saya bertekad bismillah melek huruf Quran, baca tulis hitung itu harus di tangan ibunya sendiri. Dan Allah telah banyak menurunkan pertolongannya, tangan-tangan Allah yang bekerja, karena setiap tahun saya melahirkan. Masya Allah. Setiap tahun. Setiap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Target berapa Bunda? Sekarang udah ke-11an. Udah sama anak mertua jadi 12. Bapak maksudnya. Ditambah cucu ya 9, alhamdulillah. Mantu udah 4. Jadi akhwat, Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu sekalian, memang belakangan kemudian kita mengambil pelajarannya adalah betapa pentingnya di masa-masa usia emas anak, para pakar Zohar menyebutnya sebagai golden age, sebagai usia emas. Itu istilah belakangan. Tapi kemudian saya meneliti secara ya kecil-kecilan lah begitu ya, survei buku saja. Ketika belum menikah, saya membaca 30 pendekar pemikir Islam. Saya bilang kenapa mereka bisa seperti itu, bisa menjadi orang, menjadi ulama. Pasti ada sesuatu, ada hal-hal yang di samping memang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti ada, Allah sudah sediakan buat mereka peta jalannya. Yang saya dapati kemudian mulai dari para sahabat utama Nabi, kemudian karena yang diceritakan laki-laki semua, 30 pendekar Islam itu buku lama, kertasnya udah lapuk. Penerbitnya itu PT Bina Ilmu, penyusunnya itu Bahrish, buku lama. Saya menemukan satu benang merah, ini akan penting ya, saya kira bapak-bapak juga penting. Pertama memang tergantung kita orang tua. Ketika kita bercita-cita menikah mau apa? Anak itu di usia-usia emas itu seperti tanah lempung. Dia mau dibentuk seperti apa aja, insya Allah bismillah bisa jadi. Kalau mau dibikin kayak Hitler bisa juga tuh, atau Napoleon. Bismillah, kalau Allah berkehendak sesuai dengan cita-cita kita, anak-anak kita bisa jadi. Nah, penting jadi buat kita ketika menikah, memasuki kehidupan keluarga itu punya apa istilahnya, visinya harus jelas, clear. Mau jadi apa kita? Nah, itu Allah memberikan kita hidayah. Saya ingin menjadikan keluarga saya keluarga pejuang. Takbir. Allahu Akbar. Ya, makanya menikah juga harus orang yang memahami tentang perjuangan Islam. Ya, saya akhwat biar punya potensi diberikan oleh Allah seberapapun, kalau suaminya tidak mendukung tidak bisa terbang. Nanti dia keluar kakinya di sebelah diikat, tetap aja nggak bisa. Tapi kita lihat sejarah Islam, para sahabat ya juga semua Allah tunjukkan mereka saling bahu-bahu bekerja sama, para sahabat, istrinya, para sahabat dan suaminya, sehingga dakwah Islam sampai sekarang kita bisa rasakan karena perjuangan mereka. Jadi saya baca di 30 pendekar pemikir itu, dan ada satu buku yang sangat berarti buat saya baru menikah masuk waktu itu adalah kisah 10 wanita di dalam Al-Quran. Kisah-kisah wanita di dalam Al-Quran itu yang banyak memberikan inspirasi.
Jadi kalau mau cari inspirasi sebenarnya sumber inspirasi itu adalah Al-Quran gitu ya. Bukan kepada orang sebenarnya, karena orang itu sangat tentatif, sangat subjektif. Bisa jadi hari ini baik, kita nggak tahu besok. Banyak orang yang beramal-amalan surga tapi ujungnya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang juga yang memang beramalan neraka ujungnya masuk surga. Wallahu a'lam. Nah, benang merah itu yang saya dapati mulai dari tadi keluarga, ayah, ibu yang punya cita-cita. Jadi yang masih pada jomblo, bukan jomblo Bu. yang bukan jomblo, Belum yang sudah menikah. yang belum menikah, maaf. Yang belum menikah, bismillah ya diniatkan. Insyaallah. Yang sudah menikah, insya Allah masih ada waktu untuk perbaiki. Jadi mau cita-cita apa, mendirikan keluarga, menikah dan seterusnya, apa mau menjadi, kalau saya menyarankan Ustaz seperti yang diajukan oleh Rasulullah, itu waladun sholihun yad'u lahu, yaitu mintalah kepada Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di situ nggak disebutkan menjadi anak-anak hafal Quran. Waladun sholihun yad'u lahu. Jadi menghafal Quran, cinta kepada Al-Quran itu adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang soleh. Jadi spektrumnya luas sekali. Nah itu cita-cita jelas. Saya lihat para ulama demikian. Boleh dicek Imam Al-Ghazali, Imam Suyuti. Saya baca kisah Imam Suyuti. Saya baca Kutubus Sittah. Para ulama itu ulama hadis di Kutubus Sittah itu 6 kitab termasuk yang Tirmizi di dalamnya. Itu ternyata memang orang yang punya visi. Imam Syafi'i. Dan ada benang merahnya Ustaz. Mereka, saya menyebutnya setelah terjadi gitu. Optimalisasi potensi otak yang luar biasa Mas. Itu justru terjadi di usia 6 sampai sekitar 15 tahun. Artinya ada masa dari 0 sampai 6 tahun. Itu masa-masa yang tidak boleh orang tua lalai. Saya baru nyambung kenapa misalnya Allah memerintahkan kepada kita, ibu-ibu, menyusui anak selama 2 tahun penuh. Karena ketika sedang menyusui, itu sentuhan kulit kita pertama kali ke anak selama 2 tahun. Itu masa-masa di mana anak lagi butuh kepastian. Lagi gelisah, butuh kenyamanan, aman, nyaman. Karena dia baru dilepas dari rahim ibu. Di mana tempat yang paling nyaman di qararin makin itu kan rahim ibu. Keluar ke alam dunia, dia butuh tempat yang sama seperti dia mengalami satu kenyamanan yang kemudian kita sebut sebagai hadonah. Nah, setelah memerintahkan kita menyusui 2 tahun, supaya anak tetap dalam situasi itu, ternyata di situ juga ada yang proses rodoah, ada hadonah, dan saya baca di sebuah buku penelitian terbaru, sudah lama sebetulnya, Amerika sebagai kiblat sekarang ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan anak. Pada usia, jika kita menstimulasi otak anak kita di usia 0 sampai 6 tahun, maka dia akan terus berkembang sampai usia 11 tahun. Ada seorang peneliti, silakan, ini banyak sekali buku-buku tentang masalah otak. Pendekatan neuropsikologi itu membuktikan bahwa kalau kita rangsang terus anak-anak kita, otak anak kita dia terus berkembang. Ininya sinapsnya itu terus, dan semakin banyak kita berikan informasi, otak anak itu akan semakin membesar. Bukan otaknya yang besar, maksudnya sel-sel itu daya tampung itu informasinya sampai usia 11 tahun. Jadi cuma kalau dibiarkan gitu aja ya jadi anak-anak yang mohon maaf ya. Jadi dia tetap akan tumbuh tapi tidak berdasarkan arahan pada orang tuanya. Imam Syafi'i hafal Quran di umur 7 tahun. Itu Ustaz Fatih pernah ke makamnya, ke makam Imam Syafi'i pernah kan Ustaz ya? Saya sudah beberapa kali ke sana karena anak saya pernah kuliah di Al-Azhar, saya mampir. Jadi di sebelah makam Imam Syafi'i itu enggak dirawat. Ada Imam Waqi yang terkenal dengan Al-Ilmu Nurun itu. Ada situ ada cerita kisah Imam Syafi'i. Ya, jadi ada riwayatnya. Nah, ada riwayat Imam Syafi'i hafal Quran beberapa dan dia menjadi imam sholat usia 11 tahun, sudah berfatwa di usia 11 tahun, dan ternyata umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ayahnya. 6 tahun, ayahnya itu seorang ulama dan ibunya seorang yang sangat perhatian dalam soal pendidikan anak.
Jadi ibunya Imam Syafi'i itu yang meneruskan pendidikan ayahnya. Saya hanya ingin cerita bahwa betapa pentingnya terjadi itu kolaborasi antara ayah dan ibu. Imam Al-Ghazali juga ditinggal oleh ayahnya wafat usia 6 tahun, dia 2 bersaudara. Ya, hafal Quran di usia 10 tahun. Kemudian Imam As-Suyuti juga begitu. Para ulama-ulama masa lalu itu hafal Quran rata-rata di usia 7 sampai 10 tahun. Saya baca di Kutubus Sittah cerita tentang Imam Bukhari pada usia 10 tahun itu sudah menghafal ribuan hadis. Pernah dites oleh 10 ulama hadis. Gak ada yang salah. Dari mulai sanad sampai matan dibolak-balik. Jadi kalau sebenarnya tradisi belajar mengajar itu menghafal, disebut hafiz itu kalau sudah menghafal lebih dari 2000 hadis. Dan syarat menghafal hadis itu mungkin Quran dan dia sudah berapa sanad dan menguasai bahasa Arab tentunya. Nah ini baru disebut dengan hafiz. Kalau kita kan alhamdulillah ya di Indonesia hafal standarnya di bawah. Hafal Al-Fatihah sudah hafiz. Alhamdulillah. Doa insya Allah Bunda itu doa. Ya. Jadi itu saya cerita aja bagaimana bahwa proses-proses itu seperti itu di usia-usia penting. Makanya jangan lalai karena kalau sudah di usia remaja agak sulit. Walaupun bisa. Umar bin Khattab menghafal Quran selesai itu 2 bulan menjelang beliau syahid. Selesai 30 juz, 2 bulan kemudian syahid. Kita semua pada intinya Bapak Ibu, Iwan Akhwat yang saya cintai, tanamkanlah sejak dini kecintaan kita kepada Al-Quran pada keluarga kita, pada kita. So dia akan terus berkembang dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Soalnya di majelis Quran kita bangun Indonesia, keluarga Indonesia berbasis Al-Quran. Setuju? Setuju insya Allah. Harus dimulai dengan diri kita mencintai Al-Quran. Insya Allah dari saya itu saja. Sudah 11 lewat. Bentar lagi kita zuhur. Jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama dari beliau visi harus clear ya Bunda ya. Keluarga mau diarahkan kemana nih, mau ditargetin seperti apa. Cuma tetap saja penasaran Bun. Dengan kesibukan Bunda yang begitu nih katanya sibuk bangun sebelum subuh, tidur setelah 12 malam. Hampir tiap hari kayak gitu. Gimana nih ceritanya? Tipsnya nih Bun. Bisa mencetak qadar Allah atas izin Allah putra putri ibu itu semuanya hafal Quran. Tipsnya gimana tuh Bun? Biar nanti ini bisa dipraktekin nih sama kita. Iya. Izin Ustadz Fatih, afwan. Sebenarnya kalau disebut tips setiap kita itu pasti punya cara. Dan tidak setiap cara bisa kita samakan dengan orang lain. Ini supaya di framing dulu seperti ini. Bukan tanpa sebab saya bicara gitu karena sudah berapa kali saya bicara semua banyak yang mengatakan nggak bisa Bu Wiwi dengan saya disamain. Cuma ingat prinsip-prinsip umumnya saja. Saya kira gitu. Yang pertama amalkan nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menasihati kita Ustaz Afwan. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu sampai di mana kondisi fisik kamu tidak lagi sanggup menanggung beban semangatmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa beliau mengatakan ar-rohatu lirrijali ghaflah. Bagi seorang aktivis dakwah, rohah saja istirahat itu sudah bisa membuat seorang lalai. Kata beliau, jadikanlah setiap detik kita itu adalah aktivitas dakwah dan tidur itu bagian dari aktivitas dakwah. Jadi ketika tidur juga yang dibangun itu mimpi-mimpi membangun dakwah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu pertama nasihat, tips pertama. Nah karenanya saya lalu mengambil sebuah kesimpulan tidak sama kondisi setiap orang. Betul. Ada yang jam 8 malam sudah ngantuk tapi pekerjaan belum selesai, fisik sudah tidak kuat. Ada yang sampai jam 12 malam, jam 1 fisiknya masih fresh, pekerjaan sudah selesai. Makanya dalam Islam seseorang tidak ditentukan berapa lama dan berapa jam, tapi yang diingatkan adalah seberapa berkah waktumu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang menjadi kemudian meluncur sebuah kalimat saya sering saya ungkapkan, jadikan setiap detik kita itu berarti di hadapan Allah. Karena ini kemudian alhamdulillah, mungkin anak-anak saya juga di rumah bisa ditanya gitu teman-teman. Jadi memang ini karunia Allah, saya nggak bisa berhenti, sampai mikir aja baru bisa berhenti kalau lagi tidur. Kemarin tidur aja mimpinya Itu. umat Islam menang nih. Wow. Insyaallah. Amin. Ya. Jadi begitu. Nah karena semangat ini maka baru kita bisa menyusun agenda. Iya. Ya. Tadi contoh tadi saya kasih tahu misalnya, dan itu setiap orang sama. Kalau saya udah jam 8 udah letih, ya istirahat aja 2 jam, bangun lagi, nyusun pekerjaan. Kalau ternyata pekerjaan sudah selesai, banyak pekerjaan kita Ustaz Fatih, ya, merapikan pakaian anak-anak, kemudian buku, perpustakaan. Saya kalau pulang jam 12 malam saya ngasih makan kelinci, saya udah nungguin. Ada kelinci, mainan cucu, jadi jam 12 malam kalau saya pulang saya kasih makan kelinci dulu. Nah ini intinya pada waktu kita tuh berkah, kita mohon kepada keberkahan waktu, karena bisa jadi banyak pekerjaan yang kita selesaikan tapi tidak memberikan efek energi positif, itu namanya tidak berkah. Ya. Intinya pada keberkahan dalam waktu, ya. Tanzimul awqat, memanage waktu itu adalah pada keberkahannya. Berkah. Misalnya tadi saya merasakan keberkahan, ya kemudahan di perjalanan, supir yang sehat, Iya. kendaraan yang lancar gitu, yang nggak ada mogok, itu keberkahan. Dan saya bisa tepat waktu jam 11, padahal tadi saya jam 10 masih 10 seperempat saya masih bicara di depan umum, di depan masa di daerah Kebon Jeruk. Jam 11 saya sampai di sini. Itu adalah yang disebut dengan kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Kalau mau dibuat breakdownnya, tipsnya begini. Dulu saya sama bapak ya, tadi kan udah ya selesai dengan suami istri. Bapak tuh bikin peta, namanya peta kehidupan lah. Anak umur sekian, selesai SD, umur sekian SMP, terus sampai, dan Allah takdirkan semuanya tercapai. Di 10 anak yang saya yang ke-11 itu meninggal umur 4 tahun. Tapi udah bisa banyak hafalannya, alhamdulillah lumayan lah juz 30. Tahun 2009 anak pertama selesai dari ITB. Saya menghadiri wisudanya, selesai 30 juz. Anak yang pertama saya kuliah di ITB. Itu bahkan dia sudah masuk ITB sebelum saya lahir. Kata anak saya, ibu Mas Alvin udah masuk ITB sebelum lahir. Karena sudah ditulis. Sudah ditulis oleh Allah. Jadi Lauhul Mahfuz. Begitu. Nah 2009 selesai, terus jadi alhamdulillah anak saya baru di wisuda S2 kemarin di UI, S2 nomor 2 selesai di Saudi. Kemarin dia bilang, anak saya kedua, ibu minta doanya. Kemarin penguji yang di Saudi, Profesor itu, tafsir Profesor Man itu, telepon dia, kasih WA. Tesisnya akan diajukan mendapatkan penghargaan karya terbaik. Masya Allah. Doanya ya, ini buat insya Allah buat Amin. perkembangan ilmu juga di Indonesia. Anak saya menulis tentang siasat syariah 400 halaman. Jadi meninjau 3 kitab turos dalam bidang fikih siasat dibandingkan dengan 20 kitab turos tinjauan Quran dan Sunnah. Orang belum diuji aja udah. Ntar lanjut doktor ya, padahal belum diuji. Maksudnya belum ada ujiannya, belum dites. Tapi para pengujinya sudah bilang, nanti lanjut dokter ya. Allahu Akbar. Belum dites. Setelah tanya jawab, dites, nggak pakai musyawarah lagi, semuanya tanda tangan di tempat, lulus. Cum laude. Allahu Akbar. Dianjurkan dibukukan dan ini mau diajukan sebagai karya terbaik mahasiswa asing. Karena Arabnya susah. Mungkin kapan-kapan bisa diundang ke sini. Namanya anak saya yang nomor 2 sekarang ngajar di Libya. Alhamdulillah. Jadi kembali itu, saya hanya berpikir dan Bapak bahwa ini semua adalah karunia dari Allah semata-mata untuk kita. Kita tidak boleh juga mengatakan ini punya saya, ini milik Allah. Pasti Allah punya agenda di balik itu semua.
Kita hanyalah perantara saja. Makanya ini harus disyukuri dengan memaksimalkan waktu-waktu kita untuk kepentingan terbaik pada umat. Yang ketiga masih PhD di nomor perempuan di Malaysia, S1-nya di Al-Azhar, S2 S3 di Kuala Lumpur, sekarang di Islamic University Malaysia. Anaknya sudah 3. Mohon doanya. Kemudian yang keempat perempuan. Jadi itu disusun, direncanakan agenda besarnya. Lalu saya membuat agenda kecil. Anak bangun jam berapa? Dan ada yang selalu udah tersebar nih. Saya punya 2 waktu sama anak-anak yang nggak tergantikan. Itu habis subuh ngaji dan nggak lama Ustaz. Cuman 10 sampai 15 menit. Tapi konsisten tiap hari. Tiap hari. Nggak boleh ada libur ya. Bersama Al-Quran ini tidak boleh ada libur. Ini catatan penting. Bukan waktu sisa juga ya? Ya harus diagendakan, makanya tadi saya bilang. Habis maghrib sampai isya. Nggak lama. Saya punya anak nomor 9, sekarang sudah kuliah di UI. Susah sekali baca Quran menghafal. Tidak seperti kakak-kakak. Telatenin aja, telaten terus. Setoran hari ini seperti alif lam mim. Udah Bu, ya udah. Besok dalikal kitabula. Udah Bu, ya udah, lah aja. Nyambung lagi. La raiba fi. Udah Bu, ya udah. Nanti di hari kesepakannya dalikal kitabula raiba fi. Ya sudah. Allah lebih mencintai kita amalan-amalan yang sederhana tapi terus, dan itu semuanya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini punya Allah. Karenanya kita buat ibu-ibu juga nggak boleh patah semangat. Jadi saya kalau pulang dari mana lo udah capek, lo keluar kota, dah tenaga kayaknya energi udah mau habis. Ibu ada Islamic Book Fair masih kecil-kecil gini. Sama bapaknya udah siap nih. Enggak enak kalau nggak sama ibu. Karena kalau ibu yang dilihat itu wajahnya konsumsi. Enaknya jalan sama ibu itu, habis itu makan. Dari kita kalau kemana-mana kan selalu, anak-anak udah selalu sampai bahkan setua ini saya kalau pulang tuh anak-anak udah pada makan belum ya? Saya selalu bawa makanan pulang. Udah jam berapa? Nih ibu bawain apa? Padahal udah gede-gede. Saya kira ini anugerah dari Allah juga ya untuk para ibu ya, artis semacam yang mungkin belum tentu dipikirin sama bapak-bapak. Bapak-bapak paling ngasih gesek aja kan? TTM dulu gesek. Yang simpel-simpel. Apalagi ada online. Udah pesan online ntar bapak yang bayar pakai gesek. Kalau ibu kan enggak. Masak-masak sendiri. Saya sekarang masih suka masak. Masak sendiri, mandu pagi-pagi bibi ada. Jadi akhwat sekalian, dibuat tadi intinya pada Al-Quran itu nggak boleh libur, habis subuh, habis maghrib. Selebihnya adalah hari-hari yang dimana kita bisa sepakati bersama. Gitu. Jangan lupa digenakan sebulan sekali ke toko buku. Kemudian jadikan rumah perpustakaan. Sudut-sudut rumah itu kalau bisa rumah itu adalah perpustakaan. Maksud saya jadikan rumah kita juga adalah majelis ilmu. Dan biasakan anak-anak kita bicara jangan asbun, apalagi ngasih data bohong. Ya. Tanda jadi, ya. Tanda-tanda. Jadi kalau misalnya ngobrol saya dengan anak-anak di meja makan dari jam 7, biasanya hari libur, itu bisa sampai jam 10, jam 9 nggak selesai itu. Dari mulai bicara tentang Imam Syafi'i sampai ke Bang Senturi. Kalau nggak bisa jawab, biasanya kita cari referensi. Di rumah sampai sekarang alhamdulillah masih kita rawat, kami rawat. Bahkan sekarang buku itu udah pindah ke kamar-kamar karena udah gak muat perpustakaan. Mungkin sudah lebih dari 5.000 buku kali. Jadi kita terbiasa untuk bicara itu, mohon maaf ya. Dengan data. Jangan, ya artinya harus apa dalilnya, apa perintahnya. Karena beramal itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu harus berbasiskan keimanan. Insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia. Begitu? Kebayang ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai sekarang nanti pulang ke rumah di mobil langsung, Pak, visi besar kita apa? Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan yang tadi juga sudah sempat ada beberapa yang sudah terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi lagi kepada kita. Silakan Bunda, mungkin sebelum kita close karena 2 menit mungkin boleh Bu, silakan. Bu.
Kan kita sudah tahu bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5. Wajibunan nahwal Quran itu ada 5. Membacanya dengan benar, kemudian mengerti ilmunya, paling nggak tahu artinya, kemudian yang ketiga mengamalkannya, yang keempat menghafalnya, baru yang kelima mendakwahkannya. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan soal yang kelima, itu mendakwahkan Al-Quran. Nah, salah satu bentuk tadi membumikan Al-Quran sebenarnya halnya sederhana, tadi sudah disebut. Ada yang lebih sederhana, mengamalkan saja surat Al-Hujurat bab zon prasangka. Itu Indonesia mestinya nggak ada hoax, nggak ada fitnah, nggak ada, ya paling nggak terminimalisir lah. Tapi karena kita jauh dari Al-Quran dan gak mengamalkannya, atau Al-Quran sebatas lip service saja, sehingga apa yang kita saksikan akhlak jauh dari Al-Quran. Kedua, kepedulian kepada persoalan bangsa dan negara. Kalau kita membiarkan, itu sama kita tidak mengamal Al-Quran menurut saya. Allah alam seperti itu. Jadi bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quran itu adalah kepedulian kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi contoh-contoh tentang utang, riba dan sebagainya. Di sekitar kita hari-hari ini negara sudah sejak lama, tapi makin hari makin kemarin itu semakin mengkhawatirkan itu ancaman terhadap ketahanan keluarga. Ayatnya jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan kita baca, kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang beri nikmat, jalan yang menuju surga, tapi kita harus menjauhi jalan-jalan yang menyebabkan kita gagal masuk surga, atau menjauhi ghairil maghdubi 'alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang sesat. Maksudnya janganlah kita mencampurkan antara hak dengan batil. Ketika kita minta surga Allah, jangan lakukan perbuatan yang menghancurkan kebaikan-kebaikan yang telah kita bangun. Maksud saya, Bapak Ibu tiap hari bangun keluarga, tapi sementara nilai-nilai ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dibiarkan merajalela. Harusnya kita saat yang bersamaan ketika kita membangun, kan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita membangun amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya jangan sampai ada nilai-nilai yang mengancam ketahanan keluarga. Nilai-nilai sekarang yang sedang diperjuangkan oleh kelompok aktivis feminis adalah dan liberalis, itu adalah penghancuran tatanan keluarga, sehingga tidak pernah lahir generasi terbaik bangsa ini. Kalau saya anjurkan Satpati nanti pada baca deh lagi tentang ideologi-ideologi yang mengancam, yang kita sebut sebagai fikroh hadamah, fikroh yang menghancurkan itu. Jadi sekarang sedang diperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang naskah akademiknya ruhnya. Jadi kalau membaca undang-undang itu, lihat naskah akademik itulah yang menjadi ruh daripada sebuah undang-undang. Itu membangkitkan kemarahan kaum perempuan terhadap segala hal saja, bukan hanya kepada laki-laki, menyangkut tubuh mereka. Jadi my body is mine, ini punya saya, gak boleh ada yang ngatur. Jadi kalau ada seorang suami nyolek istrinya gak setuju, itu disebut kekerasan seksual dan diancam. Kalau ada dulu itu waktu KDRT itu disebut delik umum. Delik umum siapapun yang menyaksikan bisa dituntut suami. Itu udah dikunci dengan delik aduan. Jadi kalau nggak ada yang ngadukan, nggak diperkarakan. Nah, sekarang masuk lagi, udah dapet itu, sekarang masuk lagi ke cakupannya lebih luas, marital rape. Jika seorang suami berkebutuhan dengan istrinya lagi nggak mau misalnya itu, tapi suami tetap melakukan penetrasi seksual, itu disebut sebagai perkosaan dalam rumah tangga. Dan kalau istri nggak suka bisa menuntut suaminya di penjara 5 tahun. Mereka maunya suami pada di penjara. Jadi kalau suami di penjara, rumah tangga goyang, perempuan-perempuan, anak-anak kehilangan ayah dan ibunya, nggak ada lagi siapa yang mau mengasuh mereka. Anak-anak nanti nggak ada yang merawat mereka, terlantar.
Jadi pinginnya rumah tangga tuh goyah aja. Jadi maunya tuh nuntut. Termasuk seorang tua yang ingin memakaikan anak perempuannya pakaian, anaknya misalnya nggak mau kalau masih kita pakai, itu disebut kekerasan seksual yang diancam orang tuanya juga dengan ancaman pidana 1 sampai bisa 5 tahun. Berapa banyak orang tua yang dipidana? Kita mohon maaf ya, waktu saya ikut mengawal beberapa perundang-undangan dulu sebelum jadi anggota DPR, pernah mengawal beberapa. Salah satunya yang saya kawal itu adalah ikut mengawal bukan Sisdiknas, undang-undang. Itu hanya satu pasal pendidikan agama. Kalau nggak dikepung DPR, habis umat. Nanti nggak boleh lagi ada pendidikan. Jadi gini, pasal itu bunyinya, hendaknya setiap lembaga pendidikan menyediakan guru agama bagi anak didiknya. Lembaga-lembaga mereka nggak mau. Ya dong, orang tujuan. Tapi kata Pak Din Samsudin hari itu, kalau ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang agamanya selain agama Islam, kami sediakan guru-guru agama sesuai mereka. Ribut itu. Alhamdulillah 1 juta umat turun. Negara kita negara hukum. Seperti inilah kondisi yang harus kita lewati. Kita nggak boleh apatis, nggak boleh nggak peduli. Kalau nggak mengancam kepada anak-anak kita. Sekarang HIV/AIDS sudah berapa juta yang kena. Pengikut LGBT sekarang sudah hampir 2 juta orang. Dan mereka pengen legal mendapat pengakuan. Jadi kita nggak bisa bilang itu nggak boleh, nggak sesuai dengan Pancasila. Orang secara undang-undang boleh kok. Apa itu kita mau biarkan? Enggak juga, maka harus diperjuangkan, ditolak. Bantu orang-orang yang sedang berjuang mereka untuk justru pembelaan kepada umat atas nama hukum dan perundang-undangan. Dan wilayah itu adanya di politik. Itu salah satu bentuk pengamalan kepada kepedulian kita membumikan Al-Quran. Jadi jangan seperti membangun istana pasir di tepi laut. Udah kita bangun indah, habis diterpa gelombang badai. Ibu bangun anaknya cinta Quran tiap hari, tapi sebelah temannya menyebarkan HIV/AIDS, nauzubillahi. Mau seperti itu? Ibu udah bina bagus, tapi tetangga kita melegalkan pernikahan sesama jenis. Mau? Nauzubillahi. Kan Rasulullah menuliskan mengancam. Kalau ada orang berzina di sekitar kita, 40 tetangganya ikut menanggung dosa. Jadi jauh gitu akhlak Quran itu. Kalau kita udah tiap hari ngaji ngapalin Quran, nggak peduli dengan lingkungan sosial, nggak boleh. Islam itu intinya sebenarnya Islam itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu bukan cuma di mulut, tapi juga dipraktekkan. Baik, itu saja informasi tambahan Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Mari kita peduli, kita eratkan ukhuwah persatuan umat ini. Kita dukung orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan ibu-ibu yang memang sibuk dengan masih pendidikan anak, saya titip. Jadi saya kok kemana-mana ketemu siapa aja saya titip anak-anak gitu, karena mereka yang akan meneruskan dan mewariskan negeri ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.